Keluarga Nabi yang memberontak terhadap penguasa. Sekarang akan kuceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW yang memberontaki para penguasa. Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib bersama para pengikutnya melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Yazid ibnu Muawiyah, yang nyata-nyata banyak berbuat zalim, tetapi dia terbunuh di padang Karbala, dan tragedi ini begitu termasyhur, di mana dia terbunuh oleh Amr ibnu Sa'ad. Ketika itu yang memimpin penyerangan terhadap Al-Husain adalah Ubaidullah ibnu Ziyad. Setelah Al-Husain terbunuh, dibawalah kepalanya ke hadapan Yazid ibnu Muawiyah, dan Yazid pun konon dengan bengisnya merontokkan gigi-gigi Al-Husain dengan tongkatnya, lalu dia tangkap putra-putri Al-Husain, dia bunuh yang prianya dan dia tawan yang wanitanya. Adapun yang ikut terbunuh bersama Al-Husain di padang Karbala, dari keluarga Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah putranya Ali Al-Akbar, dan juga putra-putra saudaranya Al-Hasan, di antaranya adalah Abdullah ibnu Al-Hasan, Al-Qasim ibnu Al-Hasan dan Abu Bakar ibnu Al-Hasan. Sementara dari kalangan saudara-saudara Al-Husain yang lain, di antaranya adalah Al-Abbas ibnu Ali, Abdullah ibnu Ali, Ja'far ibnu Ali, Utsman ibnu Ali, Abu Bakar ibnu Ali dan Muhammad ibnu Ali, dan dari kalangan anak keturunan Ja'far ibnu Abu Talib, di antaranya adalah Muhammad ibnu Abdullah tbn Ja'far dan Aun ibnu Abdullah ibnu Ja'far. Dari kalangan anak keturunan Aqil, di antaranya adalah Abdul Rahman ibnu Aqil, Ja'far ibnu Aqil, Abdullah ibnu Muslim ibnu Aqil, Abdullah ibnu Aqil dan Muslim ibnu Aqil yang keduanya terbunuh di Kufah. Tentang terbunuhnya Al-Husain ibnu Ali ini Abu Ramah Al-Khuzai bersyair. Betapa terbunuhnya pemuka-pemuka Bani Hashim lebih menghinakannya ketimbang hamba Quraisy. Telah kusinggahi rumah-rumah keluarga Muhammad namun, tidaklah kulihat layaknya di hari duka. Kiranya Allah tidak meninggalkan penghuninya walau mereka yang bahkan telah meninggalkannya. Mereka tumpuan harap, lalu jadinya bencana yang begitu dahsyat menimpa. Tahukah kau betapa nyerinya bumi dan pedihnya negeri, yang kehilangan Husain? Begitulah, tentang hal ini Mansur ibnu Al-Jabarkan ibnu Maslamah Al-Namri pun bersyair. Kapan air matamu kering dari menangis dan hatimu kan beku dari dengki? Ingat, banyak yang diderita bisa bahagia dengan sabar diri, dan keluh pun kunci. Yang terbunuh bukannya dibunuh Bani Ziyad demi ayahku dan diriku, dari yang terbunuh. Kan banyak pedang tajam bahkan aniaya di tangan setiap yang sedarah marga. Betapa sampai pasukan sesat mereka pamer keislaman dengan kebodohan marganya. Ketika berangkat Amr ibnu Sa'ad dengan pasukannya dia bawakan pula minuman dan obat-obatan. Mereka itulah yang di hari perang Badar dulu direlung hatinya syarat dengki dan fitnah. Darah Husain ditumpahkannya, tanpa risih betapa, dalam hidup niscaya akalnya mati. Bahkan tentang hal ini, Dibil ibnu Ali ibnu Razim ibnu Sulaiman Al-Khuzai pun bersyair. Kuburan-kuburan di Kufah dan di Taibah bahkan di Fah, yang selalu kukirimi solawat. Di samping yang dari kota, Jauzayan dan di Bahmara, yang dinaungi pohon rindang. Betapa, luka itu bukannya senilai sifatku sampai kesakitan lewat dari sekujur tubuhku. Satu kuburan antara dua sungai di Karbala jadi peristirahatan luka di sepanjang pesisir Efrat. Zaid ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu ketika di Kufah melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik, di mana gubernur Kufah ketika itu ialah Yusuf ibnu Amr al-Sakfi, tetapi dia pun terbunuh di medan pertempuran dan dikuburkan di sana, dan begitu Yusuf ibnu Amr mengetahui letak kuburan Zaid, dibongkarnya lagi kuburan tersebut dan digantungnya jenazah Zaid di tengah masyarakat ramai. Kemudian Hisham ibnu Abdul Malik memerintahkan Yusuf ibnu Amr untuk membakar jenazah Zaid, dan setelah perintah itu dilaksanakan, abu jenazah Zaid ibnu Ali pun ditaburkan di sungai Efrat Al-Furat. Tentang terbunuhnya Zaid ibnu Ali ini putranya Yahya ibnu Zaid pun bersyair. Setiap yang terbunuh ada penuntut balasnya namun kematian Zaid di Irak tiada pembelanya. Yahya ibnu Zaid ketika di Jauzayan melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Walid ibnu Yazid ibnu Abdul Malik, tetapi Gubernur Khurasan Nasar ibnu Sayyar al-Laitsi memerintahkan Salam ibnu Ahwas al-Mazani untuk menumpas pemberontakan tersebut, sehingga Yahya ibnu Zaid pun terbunuh di medan pertempuran dan dikuburkan di sana. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib melakukan pemberontakan terhadap penguasa di Madinah, tetapi Khalifah Abu Ja'far ibnu Al-Mansur memerintahkan Isa ibnu Musa dan Hamid ibnu Kahtaba untuk menumpas pemberontakan tersebut, sehingga Muhammad ibnu Abdullah pun terbunuh di medan pertempuran, disusul dengan kematian ayahandanya Abdullah ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Ali serta pamannya Ali ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Ali, sehingga banyaklah keluarga Nabi yang terbunuh karena pemberontakan Muhammad ibnu Abdullah tersebut. Tetapi sebelum kematiannya, Muhammad ibnu Abdullah sempat menyelamatkan saudaranya Idris ibnu Abdullah ke Maroko, di mana anak keturunan Idris ibnu Abdullah nanti di antaranya ada yang mendirikan kerajaan di sana.
Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib, setelah saudaranya Muhammad ibnu Abdullah terbunuh, ketika di Basrah melakukan pemberontakan terhadap penguasa dan dari kota tersebut pasukannya menyeberang ke kota Ahwas, Persia dan Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mendapat dukungan dari orang-orang Mu'tazilah dan Zaidiyah lainnya yang sama-sama ingin menggulingkan pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur bahkan dengan didampingi Isa ibnu Zaid ibnu Ali. Tetap, Abu Ja'far al-Mansur memerintahkan Isa ibnu Musa dan Saik ibnu Salim untuk menumpas pemberontakan tersebut, sehingga Ibrahim ibnu Abdullah pun terbunuh di medan pertempuran, disusul dengan kematian orang-orang Mu'tazilah. Al-Husain ibnu Ali ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib, setelah orang-orang membayatnya, ketika di Fah, sekitar 6 mil dari Makkah melakukan pemberontakan terhadap penguasa, tetapi, Isa ibnu Musa beserta 4.000 pasukannya menyerang Al-Husain, sehingga Al-Husain pun terbunuh di medan pertempuran, disusul dengan kematian sebagian besar pengikutnya. Konon, karena tidak seorang pun yang berani menguburkan jenazah mereka, maka banyak sekali jenazah yang dimakan sekawanan binatang buas, dan di antara penduduk Fah, yang terbunuh karena pemberontakan Al-Husain tersebut, terdapat pula sebagian keluarga Nabi. Tentang terbunuhnya Al-Husain ibnu Ali Al-Hasan di Fah ini para penduduk Basrah bersyair. Mengenangkan Al-Husain ini tersayatlah hati bahkan tersapulah kantuk terbeliaklah. Beliak mata nyalang tanpa pejam, mengenangkan yang terbunuh di tikungan keramat Al-Hajun. Yahya ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, tetapi dalam pertempurannya itu dia terusir sampai ke Al-Dailam, lalu dia terbunuh di sana. Muhammad ibnu Ja'far ibnu Yahya ibnu Abdullah ibnu Al-Hasan ketika di Taharta, Maroko, melakukan pemberontakan terhadap penguasa, bahkan mendapatkan kemenangan, sehingga Taharta pun berada di bawah kekuasaannya. Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib, atas ajakan Abu al-Saraya, ketika di Kufah melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mamun, dan Al-Mamun pun, yang ketika itu berada di Khurasan, memerintahkan Zaid ibnu Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad untuk menggiring Muhammad ibnu Ibrahim ke Basrah. Setelah kurang lebih 4 bulan sejak pemberontakannya tersebut, Muhammad ibnu Ibrahim pun terbunuh dan dikuburkan di Kufah. Muhammad ibnu Zaid ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib, setelah Muhammad ibnu Ibrahim terbunuh, bersama Abu al-Saraya lagi melakukan pemberontakan terhadap penguasa, dan dia pun menyerang Zuhair ibnu Al-Musayyab serta Abdus ibnu Muhammad ibnu Abu Khalid, bahkan membunuh keduanya. Lalu datanglah Hartsama ibnu Ayan balas menyerangnya, tetapi Muhammad ibnu Muhammad bersama al-Saraya dapat melarikan diri melalui Khurasan, dan akhirnya mereka tertangkap, keduanya segera dihadapkan ke Al-Hasan ibnu Sahal. Maka Abu al-Saraya pun dijatuhi hukum mati, sementara kematian Muhammad ibnu Muhammad dinyatakan kemudian. Diceritakan pada versi lain, setelah Muhammad ibnu Muhammad tertangkap, dia segera dihadapkan ke Khalifah Al-Mamun, yang ketika itu berada di Marwah, dan Muhammad ibnu Muhammad pun, konon terbunuh di sana. Ibrahim ibnu Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib, atas dukungan Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Ismail yang sahabat Abu al-Saraya, ketika di Yaman melakukan pemberontakan terhadap Al-Mamun, tetapi Khalifah Al-Mamun, yang ketika itu berada di Khurasan, memerintahkan pasukannya untuk menumpas pemberontakan tersebut. Konon, Ibrahim ibnu Musa tertangkap dan Al-Mamun mengamankannya di penjara Irak. Ibrahim ibnu Musa ibnu Ja'far ibnu Muhammad melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mamun, yang ketika itu berada di Baghdad, tetapi Al-Mamun memerintahkan Dinar ibnu Abdullah untuk menumpas pemberontakan tersebut, dan Dinar dapat menangkap Ibrahim ibnu Musa, menghadapkannya ke Al-Mamun, sehingga Ibrahim ibnu Musa pun dijatuhi hukum mati di Baghdad. Muhammad ibnu Al-Qasim ibnu Ali ibnu Umar ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib ketika ditalikan termasuk kawasan Khurasan melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mutasim memerintahkan Abdullah ibnu Tahir pemimpin Khurasan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Konon, Muhammad ibnu Al-Qasim tertangkap dan Abdullah ibnu Tahir pun menghadapkannya ke Al-Mutasim, lalu Al-Mutasim mengamankannya di penjara istana. Diceritakan, sebagian orang menganggap Muhammad ibnu Al-Qasim menghilang dari penjara. Tetapi sebagian lainnya menganggap dia telah meninggal. Karena itu sebagian pengikut Syiah Zaidiyah menganggap Muhammad ibnu Al-Qasim masih hidup, bahkan dia itulah yang nanti akan muncul ke dunia ini lagi. Muhammad ibnu Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib, yang digelari sebagai orang tampan di Baja itu, ketika di Makkah melakukan pemberontakan terhadap penguasa untuk menuntut balas kematian Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Ismail, karena Muhammad ibnu Ibrahim konon menjelang ajalnya telah meminta Muhammad ibnu Ja'far agar menuntut balaskan kematiannya.
Tetapi Khalifah Al-Mamun memerintahkan Isa Al-Jaludi untuk menumpas pemberontakan tersebut, sehingga Muhammad ibnu Iyafar tertangkap dan Isa Al-Jaludi pun menghadapkannya ke Al-Mamun di Baghdad, dan Al-Mamun mengamankannya di penjara Jurjan sampai Muhammad ibnu Iyafar meninggal dunia. Al-Aftas ketika di Madinah melakukan pemberontakan terhadap penguasa untuk menuntut balas kematian Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Ismail, karena Muhammad ibnu Ibrahim pun menjelang ajalnya telah meminta Al-Aftas agar menuntut balaskan kematiannya. Ali ibnu Muhammad ibnu Isa ibnu Zaid ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib, setelah Al-Aftas terbunuh, melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mutashim, tetapi Ali ibnu Muhammad pun terbunuh di tangan keluarga Murrah ibnu Amr. Al-Hasan ibnu Zaid ibnu Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abu Talib ketika di Tabristan, tahun 250 H, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Sulaiman ibnu Abdullah ibnu Tahir, dan dari kota tersebut pasukannya menyeberang ke Jurjan, bahkan dapat menguasai negeri-negeri sekitarnya. Setelah Al-Hasan ibnu Zaid meninggal, pemberontakan tersebut dilanjutkan saudaranya Muhammad ibnu Zaid, yang terbunuh di tangan Muhammad ibnu Harun. Al-Kubi, seorang anak keturunan Al-Arkad. Nama Al-Arkad ini sebenarnya Al-Husain ibnu Ahmad ibnu Ismail, seorang anak keturunan Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib ketika di Qazwin melakukan pemberontakan terhadap penguasa, bahkan dapat menguasai kota tersebut, tetapi pasukan Turki kemudian menyerangnya. Abu Al-Husain Yahya ibnu Umar ibnu Yahya ibnu Al-Husain ibnu Zaid ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mustain, yang ketika itu berada di Kufah, dan Al-Mustain segera memanggil Al-Hasan ibnu Ismail agar memerintahkan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Tahir untuk menumpas pemberontakan tersebut, sehingga Abi Al-Husain pun terbunuh. Al-Hamzi Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Hamzah ibnu Abdullah, seorang anak keturunan Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib, melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mustain. Tetap Al-Mustain memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan menahan Al-Hamzi, sampai dia kembali dilepaskan oleh Khilafah Al-Mutamad. Ibnu Al-Aftas ketika di Kufah, dalam keadaan lemah, melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mustain, dan terjadilah bencana. Ismail ibnu Yusuf ibnu Ibrahim ketika di Madinah, tahun 250 H, melakukan pemberontakan terhadap penguasa, dan dari kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut pasukannya menyeberang ke negeri-negeri sekitarnya, sampai dia meninggal, bulan Rabi'al Awal 250 Hijriah. Setelah itu pemberontakan tersebut dilanjutkan saudaranya Muhammad ibnu Yusuf, yang terboikot dalam pengadaan makanan buat penduduk Madinah, dan penguasa pemerintahan Abu Al-Sajj untuk menyerang Makkah serta Madinah, sehingga para pengikutnya pun terbunuh secara besar-besaran, sementara Muhammad ibnu Yusuf meninggal dalam pelarian. Abdullah ibnu Muawiyah ibnu Abdullah ibnu Iyafar ibnu Abu Talib ketika di Kufah di masa-masa terakhir Daulat Bani Umayyah melakukan pemberontakan terhadap penguasa, tetapi pasukan Abdullah ibnu Umar balik menyerangnya. Maka Abdullah ibnu Muawiyah pun mundur ke Persia, lalu menguasai kota Asfahan, sampai dia meninggal dunia. Ali ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Isa ibnu Zaid ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib, penguasa Basra. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Isa ibnu Zaid ibnu Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali ibnu Abu Talib atas bantuan Al-Zan melakukan pemberontakan terhadap penguasa, di mana dia menduduki dan menguasai Basra tahun 257 H, lalu terbunuh tahun 270 H di tangan Abu Ahmad Al-Muwafiq Bila ibnu Al-Mutawakil Al-Allah. Al-Maktul Ali Al-Dakka ketika di Syam, Syria, melakukan pemberontakan terhadap penguasa, tetapi Al-Muktafi Bila menumpas pemberontakan tersebut, setelah terjadi banyak pertumpahan darah. Bab 7 Aliran Khawarij. Aliran Khawarij bersepakat mengkufurkan Ali ibnu Abu Talib radhiyallahu anhu, karena dia telah menyetujui tahkim. Tetapi mereka pun berbeda anggapan, apakah kekufuran Ali ibnu Abu Talib itu termasuk menyekutukan Tuhan, syirik, atau bukan. Bahkan mereka menganggap orang-orang yang melakukan dosa besar itu termasuk orang kafir, sehingga Allah pun niscaya menyiksanya di neraka selama-lamanya. Hanya saja kelompok Najadar, yaitu para pengikut Najadat Al-Haruri, mengingkari anggapan seperti ini. Adapun diceritakan yang pertama kali mengobarkan perselisihan di antara para pengikut Ali ibnu Abu Talib itu ialah Nafi ibnu Al-Asrak Al-Hanafi, di mana dia mencela orang-orang yang menyetujui tahkim, bahkan mengkufurkan orang-orang yang menentang anggapannya. Diceritakan dalam versi lain, yang pertama kali beranggapan seperti itu sebenarnya Abdur Rabi Al-Kabir. Tetapi diceritakan pula yang pertama kali beranggapan seperti itu sebenarnya bukan kedua orang tersebut, melainkan Abdullah ibnu Al-Wadin. Maka akhirnya diceritakan, pada mulanya Nafi ibnu Al-Asrak menentang anggapan Abdullah ibnu Al-Wadin, tetapi setelah Abdullah ibnu Al-Wadin meninggal, Nafi ibnu Al-Asrak pun balik mengikuti anggapannya. Kemudian Nafi ibnu Al-Asrak menganggap dirinya yang paling benar, sehingga dia pun mengkufurkan orang-orang yang menentang anggapannya. Tetapi kelompok Azarikah,
yaitu para pengikut Nafi, Ibnu al-Azraq ini yang tidak keluar dari aliran Khawarij terdahulu tidak mengkufurkan orang-orang yang menentang anggapan mereka, karena mereka menganggap semua persoalan itu telah jelas baginya, sekalipun mungkin kurang jelas bagi orang-orang selainnya. Kelompok Asyarika beranggapan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu termasuk orang kafir. Bahkan negerinya pun disebut negeri kufur, sehingga mereka menganjurkan para pengikutnya untuk memerangi negeri yang dianggap kufur tersebut, dan orang-orang yang melakukan dosa besar itu, menurut anggapan mereka, niscaya disiksa di neraka selama-lamanya. Di samping itu mereka pun mengkufurkan Ali ibnu Abu Talib, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr ibnu al-Ash, karena ketiga orang tersebut telah menyetujui tahkim, dan, lebih jauh lagi, mereka pun menganjurkan para pengikutnya untuk membunuh anak-anak orang kafir. Mereka mula-mula mempercayakan kepentingannya kepada Qatari ibnu al-Fuja'ah, seorang pria yang berperangai kasar, tetapi, ketika Qatari ibnu al-Fuja'ah berada dalam pasukannya, dia berselisih dengan seorang pria Bani Tamim. Maka mereka menegurnya, yang dia jawab, baiklah, setelah ini aku tidak akan berselisih lagi, lalu dia pun kembali menggabungkan diri ke dalam pasukannya tersebut. Tetapi ketika dia melakukan salat fajar berjamaah, beberapa orang berkata seraya mencelanya, tidaklah kau menganggap dirimu tidak berani berselisih. Adapun di antara mereka yang mencelanya itu Jala Amr al-Kana, Ubaidah ibnu Hilal, Abdur Rabi al-Sagir dan Astris Abdur Rabi al-Kabir. Qatari pun berkata kepada mereka, kufurkah kalian ini, halalkah darah kalian? Tiba-tiba pula Soli ibnu Muhrok, seorang pria yang tidak pernah meninggalkan sujud sajdah kalau membacakan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, berdiri dan berkata, apakah kau menganggap kami kufur? Bertobatlah dari apa yang kau katakan. Qatari menjawab, wahai, sebenarnya aku hanya ingin memberi pengertian kepada kalian. Orang-orang pun berkata, tetapi, lebih dulu kau harus bertobat, lalu pergi ke Tabristan, di mana dia kemudian menguasai kota tersebut. Adapun sebab terjadinya perselisihan di antara para pengikut Nafi, Ibnu al-Azraq konon, karena adanya seorang wanita Arab Yaman yang berdasarkan pertimbangannya sendiri menikah dengan seorang pria hamba sahaya, padahal dia pun tahu bagaimana anggapan orang-orang Khawarij tentang itu. Diceritakan sanak keluarganya berkata kepadanya, kau mempermalukan kami. Tahu maka setelah dicerca sanak keluarganya wanita itu pun berbalik timbangan, sehingga ketika suaminya datang berkatalah dia, sanak keluargaku telah turut campur tentang urusanku, bahkan mereka mencercaku, sementara aku jadi takut kalau mesti terus-terusan menolak dinikahkan dengan salah seorang mereka. Sungguh karena itu pilihlah 3 alternatif. Pertama, kau pindahlah ke pasukan Nafi, sehingga kita bisa disebut beradak di tengah-tengah orang muslim. Kedua, kau sembunyikan aku di mana saja yang kau sukai. Ketiga, kau ceraikan aku segera. Maka singkat cerita suami itu pun menceraikannya, sehingga keluarganya tidak lagi mencerca wanita tersebut bahkan mereka segera menikahkannya lagi dengan salah seorang saudara sepupunya, sekalipun tidak berdasarkan pertimbangannya sendiri. Para pengikut, kelompok Asyarika mencatat peristiwa ini dan mengajukannya kepada Nafi, Ibnu al-Azraq. Lalu berkatalah salah seorang di antara mereka, sebelum perceraian keduanya, tentu wanita itu tidak menghendaki terjadinya perceraian tersebut begitu pun dengan suaminya. Sungguh, semestinya mereka menemui kita di sini, sebab kita inilah yang sekarang tinggal di Madinah tempat orang-orang Al-Muhajirin, dan tidak seorang muslimin pun yang boleh menentang kita, sebagaimana tidak bolehnya terdapat penentang atas mereka. Dan Nafi, Ibnu al-Azraq beserta sebagian besar pengikutnya menyetujui perkataan tersebut, kecuali beberapa lainnya, sehingga karena adanya orang-orang yang mengecualikan diri itu mereka pun terlepaslah dari beberapa orang yang secara terselubung takiyah sebenarnya mengakui tahkim. Lalu mereka mengada-adakan beberapa ketetapan yang baru, yang diantaranya mengharamkan hukum rajam, dengan alasan di negeri hijrah, Dar al-Hijrah, yang dihuni umat Islam ini Allah pun niscaya meridai apa-apa yang diperbuat di antara orang-orang Madinah tersebut. Di samping itu mereka menghalalkan tidak menyampaikan amanat Allah kepada orang-orang musyrik. Bahkan mereka tidak menjatuhkan hukum terhadap pria yang berbuat zina, kecuali terhadap wanitanya, dengan alasan sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keringanan tidaklah seorang pria itu dapat dijatuhi hukum melainkan kalau dia ini orang kafir. Mereka pun bersepakat, anak-anak orang musyrik yang meninggal kanak-kanak itu niscaya pula disiksa di neraka, sebagaimana orang tuanya, begitupun sebaliknya dengan anak-anak orang mukmin. Adapun orang yang tetap tinggal di negeri kufur itu menurut sepakat mereka termasuk orang kafir, kecuali dia memberontaki penguasa negeri kufur tersebut. Najdiyah. Kelompok Najdiyah, ini ialah para pengikut Najdah ibnu Amir al-Hanafi, di mana dia beserta beberapa orang pengikutnya mula-mula keluar dari Yamamah dan bermaksud menggabungkan diri pada kelompok Asyarikah. Tetapi serombongan pasukan bekas pengikut Nafi, Ibnu al-Azraq mencegatnya dan memberitahunya, bahwa mereka bukan orang-orang yang terlibat dengan Nafi, lagi, bahkan sudah memisahkan diri dari kelompok Asyarikah. Karena itu mereka pun meminta Najdah tinggal bersama mereka, lalu mereka membayat Najdah sebagai pemimpin, dan Najdah menyetujuinya, sehingga dia pun bertahun-tahun sudah memimpin mereka.
Kemudian Najdah mengutus anaknya menduduki Qatif dan menguasainya, tetapi anaknya tersebut beserta para pengikutnya justru mengadakan pembunuhan dan perampokan terhadap penduduk Qatif, bahkan merampas wanita-wanitanya dan memperbudaknya. Dalam hal itu mereka berkata, semua ini toh merupakan bagian kami. Kalau tidak pun, toh kami menebus kelebihannya terhadap penduduk Qatif. Lalu mereka pun saling menikahi wanita-wanitanya dan memakan harta-hartanya, tanpa dibagi-bagikan di antara mereka, dan setelah itu mereka kembali menghadap Najdah, menceritakan peristiwa tersebut. Najdah pun berkata, wah, kalian tidak patut berbuat begitu. Maka mereka menjawab, tetapi kami tidak tahu kalau hal itu tidak boleh. Begitulah, Najdah mengampuni karena ketidaktahuan mereka, sehingga para pengikutnya pun mengikuti apa yang diperbuatnya tersebut yang mengampuni suatu kesalahan asalkan hal itu dilakukan karena ketidaktahuan. Mereka pun beranggapan, agama itu terbagi dalam dua perkara, yaitu mengenal Allah dan para rasulnya, mengharamkan darah dan harta orang-orang muslim, bahkan diharamkan merampas dan melanggar perintah ataupun larangan Allah, di mana semua ini merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, dan kalau seseorang itu memang tidak tahu, dia bisa diampuni sampai nanti diperbolehkannya alasan yang menghalalkannya. Bahkan barang siapa menghalalkan sesuatu yang diharamkan itu berdasarkan ijtihad ahli-ahli hukum, dia pun diampuni. Tetapi mereka beranggapan, barang siapa takut dikenai siksaan itu berdasarkan ijtihad para mujtahid, sebelum diperolehnya alasan atas hukum sesuatu tersebut, dia termasuk kufur, dan barang siapa menganggap enteng atas kepindahannya, yaitu pindah dari keburukan ke arah kebaikan, dia pun termasuk orang munafik. Diceritakan, mereka pun menghalalkan darah dan harta orang-orang yang tinggal di negeri musuh, tetapi sebaliknya mereka membolehkan bergaul dan berkawan dengan orang-orang hukuman, asal saja orang-orang hukuman itu mengakul anggapan-anggapan mereka. Dalam hal ini mereka berkata, kita toh tidak tahu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa orang mukmin yang bersalah itu akan disiksa Allah sesuai kesalahannya, tetapi toh tidak mungkin dia disiksa selamanya, karena akhirnya pun Allah niscaya memasukkannya lagi ke surga. Lalu mereka beranggapan, seseorang yang berbuat dosa kecil pun kalau terus-terusan niscaya dia termasuk orang musyrik, sementara yang berbuat zina, mencuri ataupun minum arak kalau tidak diteruskan lagi niscaya dia masih termasuk orang muslim. Konon di antara para pengikut Najdah ibnu Amir itu terdapat orang-orang yang memusuhinya, yang salah satunya adalah seorang pria Bani Wail, di mana dia pernah menyarankan agar Najdah membunuh saja pengikut-pengikutnya yang kira-kira dibencinya, tetapi Najdah tidak mau menuruti saran-saran tersebut, bahkan dia pun menghardik pria itu. Yang juga memusuhinya adalah Atiyah, seorang bekas kepercayaan Najdah yang pernah memimpin berbagai pertempuran baik di darat ataupun di laut yang memusuhinya itu karena Najdah pernah membatalkan hukuman bagi orang meminum arak, membagikan harta rampasan semaunya, memberikan keleluasaan terhadap seorang sekretaris Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan dan juga membeli anak gadis keturunan Utsman. Karena sebagian pengikutnya memohonkan ampunan, maka Najdah pun mengampuni Atiyah. Sebagian lain pengikutnya menyesalkan pengampunan itu, lalu mereka berkata, sebenarnya permohonan ampunan sebagian kami ini keliru, karena Anda toh seorang imam, tetapi kami telah bertobat. Jadi, seandainya Anda pun bertobat, niscaya kami akan menerima Anda kembali, tetapi seandainya Anda tidak mau bertobat, niscaya kami akan menentang Anda. Mereka pun menyesalkan perbuatan Najdah yang memilah-milah harta di antara orang-orang kaya, bahkan dia mengharamkan kepentingan orang-orang kaya tersebut, sehingga Abu Fudaik beserta sebagian besar pengikutnya berlepas diri darinya. Lebih dari itu Abu Fudaik pun berhasil membunuh Najdah, lalu dia membayat dirinya. Tetapi sebagian lain pengikut Najdah mengingkari pembayatan Abu Fudaik tersebut, sehingga Abu Fudaik pun segera menuliskan surat kepada Atiyah ibnu Al-Aswad seorang bekas kepercayaan Najdah yang kemudian memusuhinya di kota Al-Jubar, di mana dia memburuk-burukan Najdah, sehingga Najdah dibunuhnya. Karena Atiyah merasa lebih berhak atas kepemimpinan itu ketimbang Abu Fudaik, ditulisnya pula surat balasan kepada Abu Fudaik agar membayatnya, tetapi Abu Fudaik tegas-tegas menolaknya, sehingga masing-masing pun berdiri sendiri tanpa mengikat lagi persahabatan. Akhirnya kekuasaan berada di tangan Abu Fudaik, sebab orang-orang lebih banyak mengikutinya, kecuali sebagian kecil saja yang masih setia kepada Najdah, dan dengan begitu mereka pun terpecah dalam dua kelompok, yaitu kelompok Najdiyah dan Fudaikiyah. Atawiyah. Kelompok ini ialah para pengikut Atiyah ibnu Al-Aswad, di mana mereka sebenarnya tidak menciptakan suatu anggapan baru, kecuali sekedar membantah anggapan orang-orang yang mengingkari Nafi ibnu Al-Asrak. Karena itu mereka memencilkan dirinya, dan mereka pun mengingkari Najdah, sebagaimana halnya kukemukakan di atas, di mana mereka terus menetap di Sijistan. Golongan Ajaridah. Dari kelompok Atawiyah ini muncul pengikut-pengikut Abdul Karim ibnu Ajrat, yang kemudian disebut golongan Ajaridah, di mana mereka pun terbagi dalam 15 kelompok. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa seorang anak yang sudah dewasa wajib diserukan untuk memasuki Islam, sementara yang belum dewasa tidak wajib diserukan untuk memasukinya. Maimuniyah.
Kelompok kedua ini adalah para pengikut Maimun, yang dalam masalah qadar lebih cenderung pada anggapan-anggapan aliran Mu'tazilah. Mereka beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan perbuatan seseorang itu kepada orangnya sendiri, sebab orang tersebut memiliki kemampuan untuk memperbuat sesuatu yang dikehendakinya. Karena itu orang pun mampu memperbuat sesuatu kekufuran ataupun keimanan, tidaklah Allah menghendaki perbuatan orang tersebut, bahkan tidak pula perbuatan orang itu diciptakan Allah. Khalafiyah. Kelompok ketiga ini ialah para pengikut seorang pria yang bernama Khalaf, yang dalam masalah qadar itu berbeda anggapan dengan kelompok Maimuniyah, di mana mereka beranggapan bahwa qadar itu merupakan ketentuan Allah, sebab orang tidak mempunyai daya untuk memperbuat sesuatu pun. Hamziyah. Kelompok keempat ini ialah para pengikut seorang pria yang bernama Hamzah, yang dalam masalah qadar tersebut mengokohkan anggapan kelompok Maimuniyah. Lebih dari itu mereka menganjurkan untuk memberontaki para penguasa yang berbeda anggapan dengan kelompoknya, bahkan menganjurkan untuk memerangi orang-orang yang membantu para penguasa tersebut, kecuali orang-orang yang tidak membantunya ataupun yang tidak mengkhianati agama, yang tidak menjadi kaki tangan para penguasa itu. Tetapi, menurut cerita Zurkan, para pengikut Hamzah ini pun mengharamkan untuk melukai orang-orang muslim yang ahli kiblat, dan mengharamkan untuk merampasi harta musuh ketika negerinya dalam keadaan aman, karena hal itu bisa menimbulkan perang. Suwaibiyah. Kelompok kelima ini ialah para pengikut Suwaib, yang dalam masalah qadar keluar dari anggapan kelompok Maimuntah, di mana mereka beranggapan bahwa seseorang tidaklah memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu, kecuali dikehendaki Allah, sebab Allah itulah yang sebenarnya menciptakan perbuatan orang tersebut. Pada mulanya Suwaib adalah pengikut Maimun, tetapi kemudian dia melepaskan diri karena pertikaian tentang harta Maimun yang ada pada dirinya. Suwaib diceritakan berkata kepada Maimun, "Kalau Allah menghendaki, akan kuberikan hartamu ini kepadamu." Maimun menjawab, "Justru, ketika ini pun Allah menghendaki kau berikan hartaku itu kepadaku." Suwaib, "Sekalipun Allah menghendaki, aku tidak mampu, bagaimana harus kuberikan ini kepadamu?" Maimun, "Sesuatu yang dia perintahkan dikehendaki Allah, sebab yang tidak dikehendaki Allah niscaya tidak dia perintahkan, begitupun sebaliknya." Begitulah, sehingga orang-orang pun mengikuti apa yang dikemukakan oleh keduanya, di mana mereka kemudian mengirimkan surat kepada Abdul Karim Ibnu Ajrat yang ketika itu sedang berada dalam penjara Khalid Ibnu Abdullah Al-Bajli untuk memberitahukannya tentang pertikaian Maimun dengan Suwaib itu. Abdul Karim membalas surat tersebut, katanya, "Aku sebenarnya beranggapan, sesuatu yang Allah kehendaki itu niscaya terjadi, sementara yang tidak Allah kehendaki pun niscaya tidaklah terjadi, dan tidaklah aku menghubungkan Allah dengan sesuatu yang buruk." Sepeninggal Abdul Karim, para pengikut Maimun pun beranggapan bahwa apa yang dikemukakan Abdul Karim itu memang sesuai dengan anggapan Maimun, yang jelas terbukti dari kata-kata, "Tidaklah aku menghubungkan Allah dengan sesuatu yang buruk." Tetapi para pengikut Suwaib beranggapan, tidak, apa yang dikemukakan Abdul Karim tersebut justru sesuai dengan anggapan Suwaib, yang jelas terbukti dari kata-kata, "Sesuatu yang Allah kehendaki itu niscaya terjadi." Begitulah, keduanya itu mengakui, Abdul Karim, sekalipun masing-masing memiliki anggapan yang berlainan. Diceritakan, sebenarnya Abdul Karim Ibnu Ajrat pemimpin golongan Ajaridah dan juga Maimun, adalah sama-sama keturunan penduduk kota Balkah, dan diceritakan pula, pada mulanya Abdul Karim adalah pengikut Abu Bayhas, tetapi kemudian dia melepaskan diri karena pertikaian tentang menjual belikan hamba sahaya wanita Amat. Al-Karabisi dalam beberapa kitabnya menceritakan, golongan Ajaridah dan terutama kelompok Maimuniyah memperbolehkan seorang pria menikahi wanita yang merupakan anak cucu keturunannya ataupun anak cucu keturunan saudaranya, karena mereka beranggapan bahwa Allah hanya melarang seorang pria menikahi wanita yang merupakan anak puterinya sendiri ataupun anak puteri saudaranya saja. Khazimiyah kelompok keenam ini, yang dalam masalah qadar juga keluar dari anggapan kelompok Maimuniyah. Mereka beranggapan bahwa perbuatan seseorang itu merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Lebih jauh lagi mereka pun menganggap adanya rasa persahabatan ataupun permusuhan itu merupakan sifat zatnya, dan Allah mengadakan rasa-rasa tersebut pada seseorang karena orang itu tidak pernah menentangnya, karena orang itu pun dalam keadaan beriman.